Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau Bapak nih ngerekam malam ya. Anak-anak, kita berlanjut di video berikutnya. Nah, sebelum Pak Budi mau mulai video berikutnya, kita sudah pernah belajar ya bahwa asam karboksilat itu memiliki turunan atau memiliki derivat ya di video sebelumnya. Nah, asam karboksilat itu kan normalnya adalah CH3COOH ya. Nah, sebenarnya sebelum kita ke sini ya, sebelum kita ke turunan-turunannya, asam karboksilat itu sendiri merupakan salah satu jenis asil ya, salah satu jenis gugus asil. Di mana gugus asil itu sendiri, dia itu memiliki formula atau memiliki tipe seperti ini, RCO. Nah, ini tergantung nih berikutnya nih ya, ini asil tuh seperti ini. Kalau misalnya hasilnya itu mengikat ini tangan yang satunya itu Pak Budi kasih tanya ya, mengikat hidrogen seperti ini, maka dia menjadi yang namanya sebuah aldehid gitu ya, aldehida. Nah, kalau misalnya, dia berikatan sama R lagi atau sama C lagi, dia menjadi keton seperti itu. Namanya gugus asil ya, gugus asil nih gugus yang seperti ini nih. Nah, ini gugus asil. Nah, tapi ketika si, tangan yang misterius yang tanda tanya itu Pak Budi kasih ini namanya adalah sebuah asam karboksilat, seperti itu ya. Nah, tapi kita di sini mau mempelajari yang ini ya, yang asam karboksilatnya. Nah, asam karboksilat itu sendiri tadi dia memiliki, rumus molekul RCOOH ya. Nah, di mana anak-anak dia memiliki, derivat atau turunan, kita sudah pernah bahas di video sebelumnya, ketika hidrogennya ini Bapak ganti sama R lagi di sini ya, ini kan COOH, COOH, ini COOR, R itu adalah gugus alkil ya, bisa metil, bisa etil. Ini namanya adalah sebuah ester. Nah, ester ini sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya juga ya. Jadi silakan nanti kamu tonton video tentang ester di video asam karboksilat. Waktu kita belajar asam karboksilat ya. Nah, tapi anak-anak ketika si gugus asil, ini kan gugus asil ya, RCO itu gugus asil kan, bener nggak sih? RCO ini adalah gugus asil, dia itu berikatan sama nitrogen, ya anak-anak dia berikatan sama nitrogen, maka ini nanti menjadi yang kita kenal dengan nama amida, ya seperti itu. Loh Pak, kok dia judulnya derivat asam karboksilat gitu ya. Kenapa? Karena untuk kita bisa ngebentuk amida nanti ketika kita belajar reaksi, kita tuh bisa bikin amida itu dari asam karboksilat. Tapi nanti aja ya. Intinya kamu paham ya bahwa asil itu adalah sorry, amida itu adalah gugus asil yang mengikat nitrogen seperti itu ya. Oke. Nah, ini beda ya nanti ada amina, ada amida. Beda nih ya nanti ya. Oke, kalau amina ya dia eee, terikat pada metil biasa gitu ya, N-nya, NH2 ya kan. Tapi kalau ini dia terikatnya pada asil, khusus pada asil gitu ya. Nah, terikatnya begini. Nah, ini nanti jadi yang namanya sebuah amida ya. Nah, kemudian ada anhidrida asam. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang anhidrida asam itu apa? Anhidrida asam itu adalah sebenarnya sebuah asam karboksilat ya tadinya yang dia itu Pak Budi ingatin dulu deh ya ingatan kalian ya. Nah, kan awalnya dia sebuah asam karboksilat kan, OH sama OH begitu kan, COOH sama COH. Nah, ketika mereka bertemu, ini, apa sih namanya, OH dia akan melepas ya, dia akan melepas OH, dilepas sama dia dan hidrogen juga dilepas sama dia. Sehingga kalau udah dilepas, ini ceritanya udah dilepas ya, ceritanya udah dilepas, ini kan nanti begitu kan, udah dilepas tuh. Ini juga hidrogennya udah dilepas. Nah, mereka akan membentuk H2O seperti itu kan. Nah, sehingga kalau bahasa Pak Budinya kan tangannya buntung nih, bener nggak? Tangannya buntung ya. Nah, nanti dia akan seperti ini ya anak-anak ya, nah berikatan. Jadi sebenarnya dia adalah 2 asam karboksilat yang kehilangan air, makanya disebutnya anhidrida. Ya, berarti tidak ada hidrida, tidak ada air ya, asam seperti itu ya. Oke, nah kemudian ada yang namanya asil halida. Asil halida itu adalah ketika suatu gugus asil, ya kan? Ini kan gugus asil tuh yang ini, ya. Nah, tangannya ini mengikat eh
Cl, Cl doang kok. Cl doang ya, dia mengikat Cl doang. Sorry, kok mengikat halogen sih? Mengikat Cl ya. Nah, ketika mengikat Cl nanti dia akan menjadi asil oh oh iya berarti kalau halida itu halogen, asil klorida, sorry. Namanya asil klorida ya. Oke, dan yang terakhir eh sebuah gugus asil yang mengikat nitrogen seperti itu ya. Jadi dia tidak mengikat oksigen ya, asil yang mengikat nitrogen itu jadi gini kan kalau asil itu kan RCO begitu kan ya. Ini asil ya. Dia punya satu tangan misterius. Tapi anak-anak, dia di sini tidak mengikat oksigen, melainkan dia mengikat nitrogen. Dan karena nitrogen itu punya 5 elektron valensi, 1 2 3 4 5 ya kan, dia masih kekurangan 3 lagi, maka dia akan mengambil seluruh elektron atau bahasa bapaknya mengambil seluruh tangan dari siapa? Dari si C seperti itu ya. Nah, ini adalah disebutnya nitril. Nah, di video kali ini kita akan namain mereka tuh satu persatu. Tapi sebenarnya namain senyawa organik itu nggak susah karena mereka sebenarnya mirip-mirip ya cara penamaannya ya. Oke, nah ester Pak Budi nggak bahas lagi ya karena udah pernah kita namain sebelumnya. Nah, kita start dari amida. Jadi amida itu sendiri adalah gugus asil tadi ya yang dia mengikat sebuah nitrogen seperti itu ya. Nah, maka nanti namanya itu ya sudah seperti kita namain amina. Kalau misalnya C-nya 1 ya berarti metanamida, kalau C-nya 2 etanamida, kalau C-nya 3 ya ini propanamida seperti itu. Dan amida itu sama seperti apa namanya apa tadi kita Bapak ngomong sama seperti amina, dia itu tergantung berinteraksi dengan berapa C. Nah, ini kan kalau ini kan dia terikat pada satu C, ya kan? Kayak gitu. Nah, maka disebutnya adalah amida primer. Kalau nanti di sini ada C lagi, misalnya ya mau etil kayak mau metil kayak berarti kan dia berinteraksi sama dua C, ini sama ini kan. Nah, ini namanya amida sekunder. Dan kalau misalnya dia berinteraksi dengan 3C ya, 1 2 3 gitu ya. Nah, ini namanya adalah amida apa? Tersier. Paham ya? Dan kita sudah belajar ya waktu kita ngomongin amina hidrogen itu selalu memiliki 3 tangan sehingga hidrogen itu tergantung sisa tangannya berapa. Karena dia sudah kepake 1, nah ya maka yang 2 jadi slotnya hidrogen. Kalau ini ketika dia sudah kepake 2, satunya menjadi slotnya hidrogen, tapi ketika tersier sudah tidak punya slot tangan lagi ya maka si nitrogennya itu tidak akan memiliki H ya, seperti itu. Oke? Nah, oke. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya oke sekarang gini, misalnya nih ya, ini adalah amina yang memiliki C-nya di sini ada 2. Di gugus asilnya ada 2 ya C-nya ya. Oke, ini Pak Budi hapus ya sama Pak Budi ya. Nah, ketika C-nya ada 2 di gugus asil, ini namanya adalah etanamida. Benar kan? Ya. Nah, lalu dia memiliki cabang di belakangnya dia mengikat apa di sini? Etil. Maka namanya itu menjadi etil etanamida seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak selalu kita tambahin imbuhan N. Kenapa? Karena di sini melibatkan gugus yang namanya nitrogen gitu ya. Yang menjadi highlight-nya itu adalah sebuah eh jadi gini, jadi artinya gini, si etilnya ini terikat di sini gitu loh, di nitrogen. Ya, paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Ya kan? Bener kan? Si etilnya itu terikat tuh di nitrogen kayak gitu ya. Nah, ini sama ya. Ini asilnya itu gugus asilnya itu mengikat satu C, jadi namanya metanamida dan dia memiliki cabang dimetil ya. Nah, maka namanya nanti nggak usah namanya itu 1,1 dimetil, nggak usah gitu ya. Digantikan dengan 2 metil ini terikat di nitrogen kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, ini namanya seperti ini atau senyawa ini biasanya menjadi nama DMF ya karena metanamida itu punya nama dagang atau punya nama trivial itu formamida tapi sebenarnya ini mah kagak usah diperhatikan ya gitu kalian perhatikan aja yang ininya yang atasnya oke
Oke, apalagi kita lihat. Nah, bagaimana kalau misalnya seperti ini, ya, apa namanya, ini berarti adalah sebuah, apa namanya, sebuah amida yang dia itu ada rantai utamanya. Rantai utamanya itu jadi dia tuh jadi cabang ya di sini ya. Kalau tadi kan dia selalu jadi rantai utama, ini cabangnya, ya kan cabang cabang kayak gitu kan. Nah, ini dia yang jadi cabangnya nih. Kenapa? Karena C-nya lebih banyak dari si sikloheksana ya kan. Ya maka nanti namanya itu menjadi ininya sikloheksana ya normal ya. Nah, ininya anak-anak ketika dia menjadi cabang, dia namanya menjadi karboksamida, seperti itu. Kamsamida. Ya, jadi karboksamida. Pak, aturannya kok ini begitu banget sih? Ya ya begitulah aturannya ya ketika dia menjadi, ketika kita belajar, kimia ya, punya aturan internasional, punya IUPAC ya. Nah, ketika dia itu gabung sama benzena ya, namanya menjadi benzamida, seperti itu, oke. Terus anak-anak ketika si, apa namanya, ketika dia memiliki gugus benzena ya, yang jadi gini, ketika si amida ini langsung berhubungan sama gugus benzena seperti ini, itu namanya menjadi anilida ya, makanya ya udah karena C-nya ada 2 ya berarti namanya etanilida, seperti itu, ya. Nah ini, benzena yang terhubung sama anilida, maka namanya benzanilida. Kayak gitu. Kalau misalnya C-nya 3, 1, 2, 3, ya propanilida gitu ya. Jadi gugus, apa sih, amida yang berhubungan sama fenil atau benzena itu disebutnya adalah anilida, kayak gitu, ya. Oke, dan terakhir, ketika amidanya itu siklik. Jadi amidanya itu dia ngebentuk, siklik seperti ini. Nah, ini nanti kita kasih yang namanya amalan laktam ya. Nah, kalau misalnya nggak ada kan ini namanya adalah asam 4 aminobutanoat. Kenapa? Karena kalau kita hitung sama kita di sini C-nya itu ini kan asam asam karboksilat ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan di sini ada sebuah, eee, amino ya, cabang ya. Jadi namanya adalah asam 4 aminobutanoat karena aminonya terikat di nomor 4 ya. Tapi karena ini merupakan amida siklik ya, kita kasih awalan laktam. Biasanya ini dipakai atau biasanya ini adalah merek dari sebuah antibiotik ya, atau yang antibiotik itu memiliki struktur tuh seperti ini, kayak gitu biasanya ya, kayak gitu. Oke, bisa dipahami? Pelan-pelan ya, dicerna ya. Oke, ini silakan, ada 3 latihan soal untuk menamakan sebuah 3 apa lebih? Oh 3 doang ya, amida ya. Oke, next ya. Kita cepat saja. Ini yang susah cuman amida doang kok, sisanya mah gampang ya. Nah, anhidrida asam itu cara masih ingat ya tadi ya, anhidrida asam adalah 2 asam karboksilat yang kehilangan H2O ya, makanya namanya menjadi anhidrida asam. Nah, anak-anak, kita pertama untuk menamakan anhidrida asam, pertama kita bagi 2 seperti ini. Nah, kalau kita udah bagi 2, kita lihat di salah satu sisinya aja, misalkan sisi kiri. Sisi kiri ini tuh punya berapa C sih? 2 kan? Nah, maka namanya menjadi etanoat anhidrida. Paham ya? Etana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan sama-sama 3 nih kan kalau kita perhatikan sama kita sama-sama 3 ya, 1, 2, 3 ya kan. Ini juga 1, 2, 3. Ambil salah satu sisinya saja, misalnya kamu mau ngambil sisi kanan, maka namanya propanoat anhidrida, dengan catatan sisi kiri sama sisi kanan sama ya anak-anak ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini ya sama bagi 2 kayak gitu kan. Sisi kirinya aja ambil. Nah, ini yang terikat adalah sebuah benzena, maka namanya menjadi benzoat anhidrida, seperti itu. Oke. Nah, kalau beda gimana, Pak? Misal contoh ini nih, kita potong jadi 2, ini ada 3.
ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dua-duanya harus kita kasih nama. Ya, yang satu propanoat, yang satu butanoat. Didahuluin yang mana? Dahuluin abjad B. Jadi butanoat dulu, propanoat, anhidrida. Paham sampai sini ya? Oke, gampang ya. Nih latihan soal, satu soal aja. Silakan di-screenshot tuh ya. Next, berikutnya nitril. Nah, nitril itu masih ingat ya, nitril itu tadi yang karbonnya itu tidak mengikat asil, yang karbonnya tidak mengikat O, tapi dia mengikat apa nih? Nitrogen. Oh, namanya gampang. Kalau misalnya satu ya metananitril, kalau dua ya etananitril ya. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4 butananitril, tapi dia memiliki cabang BR. Ya udah, di nomor berapa? 1, 2, 2 bromo butananitril. Begitu ya. Nah, ini berarti gimana nih berarti nih? Eh yuk kerjain yuk. Kerjain ya, kita kerjain ya. Ini pertama rantai utamanya dulu, RU-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksananitril. Bener nggak? Heksana nitril. Oke. Cabangnya ada apa aja? Pertama kloro, ya nggak? Kloro, ya nggak? Ini pasti nomor 1 dari sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Di nomor 3. Terus metil, ya kan? Kayak biasa ya. Di nomor berapa? 4. Ini ether nih, masih ingat nggak penamaan ether? Kalau misalnya ether itu namanya kalau satu berarti namanya menjadi metoksi. Kalau lupa-lupa nanti buka lagi ya cerita tentang ether ya. Di nomor berapa? 5. Ya udah berarti K dulu apa M dulu? K dulu sehingga namanya menjadi 3 kloro. Kemudian apa? Metil atau meto? Berarti metil dulu, 4 metil ya kan. Next habis itu 5 metoksi. Habis itu apa? Heksana nitril. Gampang ya penamaan nitril ya. Seperti itu. Nah, ini latihannya. Silakan. Ada 2 soal aja kok. Screenshot ya. Terakhir, asil klorida. Asil klorida itu tadi asil yang mengikat Cl ya. Sebentar. Oke. Asil klorida itu penamaannya gimana ya? Bapak lupa sih. Metanoil klorida, etanoil. Oke, yaudah. Nah, jadi asil klorida itu nanti penamaannya itu ya sudah berarti nanti ini ya anak-anak ya, ini adalah sebuah gugus asil yang memiliki nah oke gini. Jadi asil klorida itu adalah gugus asil yang mengikat klorida. Nah, ketika dia itu cuman punya 2 seperti ini ya, namanya ya berarti menjadi etanoil klorida seperti itu ya. Kalau C-nya ada 3 ya berarti jadi propanoil klorida. Nah, kalau misalnya C-nya 4 ya berarti apa? Butanoil klorida. Kalau dia mengikat benzena ya jadi benzoil klorida seperti itu ya. Gampang ya penamaannya. Kayak gitu. Bapak lupa cuman. Oke, dah berarti sudah selesai semua penamaan tentang senyawa organik ya. Maaf ya kalau Bapak sampai sini-sini karena kan ini materinya materi OSN. Jadi Bapak tidak tahu modelan soalnya tuh yang dikeluarin tuh apa gitu ya. Nah, maka untuk tata nama Pak Budi kasih semua kemungkinan gugus fungsi yang akan dikeluarkan di soal OSN. Oke, itu mungkin yang bisa Pak Budi sampaikan sama kalian ya. Silakan dipelajari, dikerjain latihan-latihan soalnya. Jikalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh PC Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.